Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu saudaraku semua dimanapun berada? Semoga saya dan kalian semua subscriber channel ini diberikan kesehatan, lahir batin, umur yang panjang, rezeki yang lancar dimanapun berada ya. Di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk, yang mana mencoba membuat bumbu sate itu ada yang nggak keluar minyaknya, ada yang rasanya sepet, dan lain-lain. Jadi di video kali ini saya akan membahasnya secara tuntas. Mudah-mudahan di video ini kalian bisa mengerti, bisa lulus membuat bumbu sate. Kan di video sebelumnya sudah saya bilang bahwa membuat bumbu sate itu bukan tertumpu pada resep, tetapi di teknik. Sambil saya pilih-pilih sortir kacang ini ya. Ini ada batu. Barangkali ada yang minat sama batu kacang, tapi bukan mustika, ini es ya. Oke, sambil bersihkan kacang ini, sambil saya memasak, mempraktekkan lagi. Ini video ulang ini, tapi praktekkan ulang secara detail supaya ini kan menjelang Idul Adha ini. Jadi bisalah nanti masak di rumah. Ini batu kalau yang mau. Nah, bisa dibikin jimat ini, anti petir. Oke, seperti biasa, langkah awal penyortiran. Kita sortir yang seperti ini, kacang yang busuk sama batu akik, batu kacang ini kita sortir semua, kita buang. Ini mengganggu rasa. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita goyang-goyang, pentalkan. Biasanya emak-emak yang pandai ini, digoyang, dipentalkan. Kemudian kita siapkan kuali. Nah, ini kuali es ya. Barangkali ada yang belum tahu namanya. Ini bukan parabola es. Kalau di sini namanya kuali. Kemudian disilin kalau orang Madura, disilin minyak goreng. Kita bisa pakai minyak goreng yang baru, bisa juga pakai minyak bumbu, minyak yang keluar dari bumbu sate. Oke, sebelum minyak goreng ini mendidih, kita masukkan kacangnya supaya merata matangnya. Kalau mendidih itu kurang bagus, jadi jangan nunggu minyak mendidih, langsung masukkan seperti ini. Oke, kita aduk dulu biar rata. Sambil menunggu kacang ini masak, kita sediakan rempahnya. Di sini mungkin ada juga yang tanya di sini, kenapa kacangnya nggak pakai jahe? Nah, yang dikasih jahe itu, kacang tanah itu kan banyak macamnya guys ya. Ada kacang putih, rasanya kurang manis. Ada jenis kacang itu agak kecil, agak merah, itu manis. Jadi kalau kacang yang manis seperti yang saya pakai ini, itu nggak usah dikasih jahe. Jadi kalau kacangnya yang jenis kacang putih yang nggak manis itu kasih jahe. Dalam 2 kilo kacang, jahenya kurang dari setengah on lah, jangan sampai setengah on ya. Kalau yang kacang jenis ini nggak perlu, karena rasanya sudah memadai. Justru kalau dikasih jahe nanti berubah rasanya. Oke guys ya, ini takaran kacang 2 kilo. Ini saya sediakan, mana daun jeruk ini. Cabai merah besar itu segenggam, kemiri 1 genggam, bawang merah 2 genggam, bawang putih 1 genggam. Jelas ya es ya. Oke, sekarang urusan jahe sudah jelas. Sekarang kita pindah ke urusan kacang. Oke, sekarang kacang udah hampir masak. Kita potong-potong dulu cabai merahnya supaya nggak meletup-letup waktu dicampurkan ke kacang. Ini cabai bisa digoreng bisa enggak.
Kalau nggak digoreng ya ditimpa pakai kacang yang udah masak, karena tujuannya cuman agar layu, udah memudahkan penggilingan. Kita masukkan karena ini kacangnya masak. Jadi saya bahas, kan ada yang nanya tuh, kenapa kacangnya rasanya sepet. Nah jawabannya begini, yang sepet itu kacangnya kurang matang. Kalau kacang seperti ini matang, hampir gosong, tapi nggak gosong es ya, hampir gosong. Jadi seperti yang nggak es lihat, cabai merah itu nggak digoreng lama, cuma dicampurkan ketika mau ngangkat kacang kayak gini. Campurkan kemudian angkat. Itu tujuannya bukan mateng tapi layu, supaya mudah digilingnya. Jadi kalau ada yang kacangnya sepet, itu kurang matang es ya. Kemudian kita goreng ini bawang putih. Bawang putih ini jangan sampai matang, tapi setengah matang kayak gini ya. Ini bawang putihnya. Kemudian bawang merahnya juga. Ini bawang merahnya. Bawang merahnya juga jangan sampai matang, tapi setengah matang kayak gini. Ini setengah matang es ya. Kita angkat. Kemudian kita masukkan kemiri, tapi enggak setengah matang es kalau kemirinya ya, tapi sampai matang seperti ini. Kemiri juga matangnya tuh hampir gosong kayak gini es ya. Dia kalau kurang matang rasanya juga bikin sepet es. Oke es, sudah selesai penggorengan es ya. Jadi es guys bisa lihat daun jeruknya nggak digoreng ya, mentah kayak gini. Itu semua ini bahan ini kita aduk jadi satu, kemudian kita giling es ya. Jadi kalau kayak gini nggak akan sepet lagi. Yuk kita giling. Setelah digiling, kita masukkan ke kuali. Ini ada sisa penjualan yang tersisa tadi malam es, jadi sudah dikasih air. Oke es, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Airnya berapa liter untuk 1 kilo kacang? Untuk 1 kilo kacang itu es, airnya kurang lebih 3 atau 4 liter. Setelah mendidih, kita seperti ini, udah mulai mendidih, kita masukkan gula merah es, segini aja. Ini kayak jempol, ujung jempol. Ini untuk 2 kilo kacang es ya. Kemudian garam sama penyedap es. Nih garam 2 sendok, kemudian penyedap 1 sendok. Jadi garam 2 sendok, penyedap 1 sendok. Kalau masalah garam, kalian bisa kira-kira es, kalau kurang sedap ya ditambahin. Ada juga sebagian yang menambahin penyedap tambahan. Itu terserah di kalian ya, karena ini urusan rasa, itu berarti urusan selera. Oke, sekarang kacang sudah mendidih dan mulai mengental. Sebaiknya apinya dikurangi, api kompornya maksudnya es ya. Dan minyak sudah mulai keluar. Sambil menunjukkan minyak, saya akan jelaskan. Begini es, kalau kalian kurang sering mengaduk, itu minyak kacang nggak akan terangkat semua. Kalau nggak terangkat semua, maka rasa bumbunya nanti akan ada sepet-sepetnya. Jadi rasa sepet itu bisa jadi karena kalian kurang mateng menggoreng kacangnya,
bisa juga kurang sering mengaduk bumbunya seperti ini. Jadi kalau minyak masih mengendap di bumbu, itu rasanya kurang pas. Makanya saya sarankan diaduk terus-menerus. Intinya jangan telat ngaduknya, supaya minyak yang ngendap di bumbu itu bisa terangkat semua kayak gini. Ini minyak bumbu. Ini minyak dari sisa penggorengan, juga dari minyak kacang es. Coba kalian perhatikan. Ini kalau telat ngaduknya, itu bumbu minyak itu akan ngendap di dalam bumbu. Itu pengaruh ke rasa bumbunya. Oke, untuk yang bertanya rasa bumbunya kenapa sepet, nah, jawabannya jelas es ya. Kalau supaya nggak sepet, gorengnya harus matang semua. Dan ngaduknya jangan telat es, supaya minyaknya terangkat ya. Nah, sekarang urusan minyak. Pertanyaan dari kalian, kenapa saya bikin kok minyaknya sedikit? Terus ada juga yang nanya, kenapa saya waktu bikin minyaknya nggak keluar? Itu kalau yang nggak keluar itu es, dia ngaduknya kurang kurang muter-muter es, makanya minyaknya nggak keluar. Kalau nggak percaya tanya sama ibu-ibu, kalau ngaduknya kurang lihai, minyaknya nggak akan keluar es. Oke es ya, saya jelaskan. Kacang itu es ada jenis-jenisnya es. Ada kacang itu yang minyaknya banyak, seperti tadi saya jelaskan. Kacang ada yang putih, ada yang merah, ada besar, ada kecil. Itu beda-beda es, memang dari kacangnya. Oke es, itu urusan minyak kacang es. Memang dia beda-beda, beda kacang, beda minyak. Yang gadis sama janda aja minyaknya nggak sama es. Ya kan? Sekarang kalau udah kayak gini minyaknya itu diambil es. Diambilnya kayak begini es. Itu diambil. Ini minyak kacang. Kita ambil dulu minyaknya es. Seterusnya seperti itu es ya. Diaduk sambil menunggu bumbu kental. Itu minyaknya dikumpulin begini, terus kita ambil es. Nah, jadi selama minyak itu masih keluar, ya kita ambil terus es sambil nunggu bumbunya mengental. Oke es ya, setelah 2 hari 2 malam saya ngaduk bumbunya ini. Sekarang bumbunya sudah masak, apinya ya dikecilin. Kalau belum kental kali, karena ini udah mateng, saya matikan apinya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dari tadi bisa dimengerti, dan kalian membuat bumbu itu nggak gagal lagi ya. Oke ya, saya sudah capek. Ini ada sisa minyak sedikit, saya ambil dulu. Kalau SGS mau boleh request ya. Mana tahu bikin obat kuat es. Daripada minyak lintah es, minyak bumbu lebih manjur ini es, dituangkan sekalian. Oke es ya, sampai bertemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.